Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sobahul khair, salih salihah. Kaifalukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Khair salih salihah. Untuk kelas 6, Ustadz absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa nih yang tidak hadir? Rugi banget ya. Sehari aja nggak olahraga tuh rugi banget. Kenapa? Karena kesehatan kita itu harus terus dijaga. Karena kenapa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan itu adalah merupakan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa, yang senantiasa harus tetap kita jaga, kita rawat bagaikan tanaman. Nah, antum punya tanaman nggak di rumah? Punya ya. Nah, coba kalau tanaman antum nggak pernah disiram, nggak pernah dirawat, nggak pernah disayang sama antum, coba mati nggak tanaman? Mati. Yang begitu juga sama iman, Islam, kesehatan itu harus senantiasa dipupuk, dirawat, disiram, dijaga terus menerus sehingga akhirnya berbuah. Makanya ada yang namanya kan buah dari keimanan, buah dari keislaman, dan buah dari kesehatan. Nah, kalau orang itu sudah sehat, maka apa yang akan terjadi? Sholat pun jadi nyaman, betul. Ibadah yang lain pun jadi nyaman, aktivitas pun jadi nyaman, makan pun jadi enak, betul? Ya, oke. Insya Allah hadir semua ya, alhamdulillah. Khair salih salihah. Sebelum ke kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ista'iddu ikra'ud du'a. Selesai. Ayo salih salihah, kita lanjut ke peregangan. Ingat, salih salihah, seperti yang sering Ustadz sering katakan kepada antum semuanya, bahwa sebelum melakukan aktivitas gerak, dalam arti di sini adalah gerak berolahraga, antum harus selalu melakukan pelenturan. Dan cara untuk melenturkan badan yang terbaik adalah dengan cara melakukan peregangan. Bisa dipahami? Bisa. Antum bisa nggak lihat kucing? Bisa ya? Gampang ya lihat kucing ya? Nah, lihat coba kucing. Lentur nggak tubuhnya? Lentur. Nah, biar lentur seperti kucing, bagaikan kucing lenturnya, nah makanya sendi-sendi kita, otot-otot kita itu harus diregangkan seregang-regangnya. Biar pergerakannya semakin luas, bukan sempit. Fahimtum jami'an? Fahimtum ya. Oke, kita mulai. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Oke, itu tadi hitungan gaya terbaru dari Ustadz. Nah, kalau antum punya gaya terbaru, misalkan dengan menyanyi-nyanyi, misalkan nyanyi balonku atau nyanyi apalah, terserah antum semua. Yang penting mah kalau bisa islami ya. Nah, supaya melakukan peregangannya enak. Nah, silakan. Ya, kalau Ustadz lebih suka dengan hitungan yang tadi. Kenapa? Menimbulkan aura gelora semangat yang luar biasa. Ya, Allahu Akbar, takbir dulu. Allahu Akbar, takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Oke, kita mulai ya. Lanjut. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5. Tuh, 2, 3, 1. Tuh, 2, 3, 2. Tuh, 2, 3, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 5.
tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235. Untuk peregangan yang tadi ya, itu diusahakan supaya pinggangnya itu ketarik ya, bukan berarti ditarik-tarik gitu, bukan ya, tapi supaya pinggangnya menjadi lentur ya. Oke, kita lanjut lagi. Tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235. Jangan lupa putar-putar pergelangan kaki, karena penting sekali memutar pergelangan kaki supaya pada saat antum melakukan gerakan itu lebih nyaman. Tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235, tuh 231, tuh 232, tuh 233, tuh 234, tuh 235. Oke. Nah, itu tadi adalah serangkaian aktivitas untuk apresiasi atau kegiatan awal. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke kegiatan inti. Oke, sebelumnya seluruhnya istirahat di tempat gerak. Bagian berdiri. Kenapa Ustadz biasakan seperti ini? Antum kalau ingin badannya tegap, bahunya seimbang, kemudian gagah, maka biasakanlah melakukan posisi atau sikap istirahat di tempat. Tapi kalau antumnya duduk, berarti antum harus duduk siap. Rotibu julusakum. Ya, oke, karena di sini Ustadz posisinya berdiri, maka kita melakukan posisi istirahat di tempat. Oke. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Oke. Baik, khair soleh-solehah. Kita sekarang masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, karena antum sekarang udah kelas 6, jadi hari ini antum akan Ustadz ajarkan bagaimana mempraktikkan variasi dan kombinasi. Nah, sebelum itu antum masih ingat bukan variasi dan kombinasi apa bedanya? Kalau variasi itu, contoh misalkan antum beli es krim. Nah, es krim antum itu beberapa merek. Tapi masih satu es krim. Masih es krim yang judulnya es krim gitu. Judulnya es krim tapi mereknya beda. Ada Campina, kemudian ada apa lagi yang antum tahu? Nah, soalnya Ustadz nggak suka es krim sih. Suka sih, tapi nggak terlalu begitu suka. Kenapa? Karena terlalu mengandung banyak rasa manis giung nantinya ya. Tapi kalau antum memang doyan ya silakan saja. Oke, nah seperti itu. Jadi satu es krim tapi macam banyaknya itu variasi. Tapi kalau kombinasi itu ibaratnya antum makan. Nah, makan antum itu ada sate, kemudian ada empal, kemudian ada apa lagi yang antum suka? Ada pizza, ada burger. Nah, itu namanya kombinasi. Kenapa? Karena
ketika antum makan sate dengan antum makan burger. Jadi ini sate, nggak boleh pakai tangan kiri ya. Sate, terus antum makan burger. Nah, berarti kan terjadi kombinasi makanan tuh di situ tuh. Itu yang namanya kombinasi. Nah, gerakan juga sama. Nah, di sini antum akan belajar mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar. Ingat, gerak dasar lokomotor. Apa itu lokomotor? Masih ingat? Ayo, di kelas 1 loh. Ini pelajaran kelas 1, masa antum nggak ingat? Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 pun ada. Tapi beda ininya. Apa coba lokomotor? Masih ingat? Nah, bagus. Gerakan yang berpindah tempat. Kemudian non lokomotor. Apa itu non lokomotor? Kebalikan dari yang tadi. Berarti gerakan yang tidak berpindah tempat. Artinya hanya dengan kita melakukan gerak diam saja itu terjadi gerakan. Ustadz kasih contoh. Nih, Ustadz lagi diam kan? Nah, sekarang Ustadz akan melakukan gerakan seperti ini. Ayo, gerakan apa itu tadi? Gerakan apa? Melambai, lambai. Oke, sekarang Ustadz di sini. Tidak berpindah tempat tapi namanya gerakan apa? Memutar. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau antum mau tahu ada gerakan apa saja di gerakan non lokomotor, antum boleh searching deh. Atau antum boleh lihat video-video Ustadz yang dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 boleh antum supaya ingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada 10 gerakan non lokomotor. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi Ustadz tidak akan menyebutkan itu satu persatu ya. Antum silakan cek saja langsung di video Ustadz yang kelas-kelas bawah ya. Untuk sebagai pengetahuan mah nggak apa-apa ya. Karena ilmu itu harus sering diulang-ulang. Supaya apa? Supaya akan selalu teringat sampai masa depan. Ya, cakep. Oke, kita lanjut. Khair salih-salihah. Kemudian selain lokomotor, non lokomotor apa lagi? Ada gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini adalah gerakan yang menggunakan alat atau benda. Contoh misalkan antum memukul. Berarti menggunakan bat dan juga bola. Antum memukul. Berarti antum melakukan semesan pada permainan bola voli. Antum memukul. Berarti antum melakukan gerak semes pada permainan bulu tangkis. Nah, antum. Tahu enggak gerakan gini? Ini juga sama gerakan memukul. Itu gerakan semes pada permainan tenis meja dan masih banyak lain. Silakan antum boleh bayangkan sendiri gerakan-gerakan yang menggunakan alat dan benda. Kayak contoh misalkan menggiring bola, itu juga sama gerak manipulatif. Apalagi gerak passing, mengayun-ngayunkan bola atau melambung-lambungkan bola, itu juga sama gerak manipulatif. Yang penting gerakan yang disertai alat dan benda. Nah, itu namanya gerak manipulatif. Oke, baik, khair salih-salihah. Jadi hari ini kesimpulannya antum akan belajar mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan apa? Ayo, ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya? Betul, dalam permainan bola basket. Nah, di sini nih yang harus antum pahami. Mungkin antum kelas 4 belajar itu, kelas 5 belajar itu. Tapi apa sih bedanya di kelas 6 ini? Ingat, dalam tingkat olahraga, gerakan itu akan terus berlanjut. Bagaikan antum menaiki anak tangga. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, semakin ke atas, semakin tinggi, semakin wow. Ya, oke, amazing. Oke, nah. Di sini antum variasinya masih ingat dengan pelajaran Ustadz yang sebelumnya tentang passing. Ada apa saja di bola basket? Betul, ada 3. Apa saja sebutkan? Yang pertama chest pass, yang kedua overhead pass, dan yang ketiga bounce pass. Nah, itu variasinya ya. Kemudian kombinasinya
Nah, di sini antum akan belajar bagaimana mengkombinasikan gerak dasar passing dengan gerak dasar dribble. Nah, tapi antum udah pernah belum belajar dribble itu? Itu pertanyaan Ustaz. Kalau belum, berarti antum harus belajar dulu dribble sama Ustaz. Ya. Nah, dan gerak non lokomotornya, antum tahu nggak gerakan pivot dalam permainan bola basket? Seperti apa sih Ustaz? Nih Ustaz contohkan kayak gini nih. Nih, Ustaz contohkan ya, kayak gini nih. Siap? Nah, jadi antum itu melakukan gerakan berbelok arah, ya. Kalau arah itu kan bisa kemana saja ya, sesuai dengan sudut arah mata angin. Ada timur, tenggara, barat ya. Silakan antum apalin lagi deh itu. Nah, tapi kakinya itu menapak di situ-situ aja. Jadi tidak akan disebut gerakan pivot kalau seperti ini. Kalau seperti ini. Nah, kenapa disebut salah? Karena gerakannya berpindah kan. Kalau gerak non lokomotor itu nggak boleh berpindah. Boleh berbelok, tapi tidak berpindah. Contoh, Ustaz lagi megang bola nih. Di sini ada lawan semua nih, lawan nih. Nah, gerakan pivot itu adalah gerakan berbelok atau berputar. Tapi kakinya, dia diam di tempat. Nih, lihatin gerakan Ustaz, lihatin. Ini kaki Ustaz nih. Ustaz akan pakai kaki yang kiri. Nah, gerakan pivotnya berarti berbeloknya menggunakan kaki yang kanan. Lihat. Di sini ada lawan lagi. Di sini ada lawan lagi. Oke, paham ya? Kakinya tetap diam di tempatnya, itu namanya gerak non lokomotor. Jadi meskipun kita dalam keadaan diam, tapi kita melakukan sebuah gerakan. Oke, paham tum? Paham tum jamian? Paham tum ya? Oke. Tidak usah berlama-lama lagi ya. Sekarang Ustadz akan langsung ajarkan kepada antum bagaimana melakukan gerakan dribble. Nah, kalau ternyata nanti waktunya ternyata panjang ya. Nah, mungkin sekitar durasi waktunya 20 menit atau 25 menit. Mungkin Ustadz akan cukupkan dulu. Gampang nanti disambung di minggu depan, langsung prakteknya. Ya, sekarang antum belajar dulu dasar-dasar dan teori-teorinya. Paham ya? Paham tum jamian? Paham tum. Oke, baik. Sekarang antum akan belajar bagaimana melakukan gerak dribble dalam permainan bola basket dengan baik dan benar. Oke, supaya antum fokus, lihat, perhatikan bagaimana posisi tangan Ustadz. Oke. Hai soleh-soleha, perhatikan. Ini di sini ada bola. Dan kita menggunakan bola pantul ya. Antum kalau di rumah punya bola pantul silakan, nggak perlu harus mesti bola basket. Sekali lagi, asal itu bola pantul. Tahu antum bola itu yang ada totolnya tahu, yang harganya ya sekitar 2.000-3.000 lah, yang bisa dipantul-pantulkan. Nah, itu bisa jadi bola basket. Nggak harus mesti bola basket yang harganya 500.000 atau yang harganya ratusan ribu, nggak usah ya. Dengan fasilitas adanya antum bisa menggunakan itu untuk permainan bola basket. Oke, sekarang lihat. Di sini Ustadz punya bola basket. Imajinasikan ya, ini bola di sini. Nah, bagaimana memegangnya? Perhatikan, tangan posisinya harus ada di atas. Ya. Tangan posisinya harus di atas. Nah, karena bola basket itu berat, biasanya itu menggunakan dua tangan seperti ini posisinya. Ya, nggak mungkin gini. Jago banget itu. Itu kayaknya tangannya dikasih lem itu. Ada bola, tangan lem, nempel gitu. Ya. Oke, jadi ini ibaratkan ada bola basket di sini. Imajinasikan, pokoknya antum harus belajar imajinasi di sini. Ya. Oke. Di sini ada bola basket. Nih, tangan Ustadz di depan ya. Di depan. Afwan, di atas ya. Nah, tangan kirinya itu berada di bawah. Supaya apa? Menyangga bola basket supaya tidak jatuh ke tanah. Oke, perhatikan. Ini bola ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan gerakan dribble? Itu didorong tangan.
Tuh, dorong ke atas. Dorong ke atas apaan? Dorong ke bawah. Seperti ini. Ya. Jadi nanti gerakannya gini. Ini bola. Tuh. Ya. Jadi si bola itu kan nanti nempel ke tangan kita nih gini nih. Kita dorong lagi ke bawah. Nah, bola itu akhirnya naik lagi ke atas. Kita dorong lagi ke bawah. Jadi jangan gini. Bukan, ini namanya apa ini? Ya, masa dribble tangannya gini doang? Enggak ya. Jadi tangannya itu melakukan gerakan pegas. Jadi gini nih. Gini nih. Perhatikan tangan lu, perhatikan. Ya. Kan ini nanti tangan tuh menghadapnya ke bawah ya. Menghadapnya ke bawah ya. Jadi ketika bola itu didorong ke bawah, set, tangan itu harus naik lagi ke atas. Sehingga bola itu naik ke atas, dorong lagi pakai tangan. Paham ya? Jadi di sini ada gerakan mendorong. Ya. Tarik lagi tangannya ke atas, bola akan naik lagi ke atas, dorong lagi. Ya, paham ya? Oke, sekarang Ustaz akan contohkan seperti ini, yang namanya dribble. Oke. Cakep. Ya. Nah, satu lagi nih, supaya minggu depan kita langsung praktek saja. Nah, sekarang harus antum pelajari bagaimana melakukan gerakan pivot yang baik dan benar. Bukan pot ya, awas. Bukan pot dan bukan tripod ya. Kalau tripod itu buat HP. Ini namanya gerakan pivot dalam permainan bola basket. Nah, kalau antum mau tahu seperti apa gerakan pivot, antum boleh silakan searching di Google ya, searching di YouTube silakan ya. Tapi di sini Ustaz akan memberikan bagaimana triknya atau tipsnya supaya antum bisa melakukan gerakan pivot dengan baik dan benar. Oke, perhatikan ya. Oke. Pertama, nggak kelihatan ya posisi kakinya. Harus kelihatan dulu dong posisi kakinya. Nah, oke. Pertama, lihat. Oke, di sini ada garis ya, biar antum paham lah. Ini ada garis nih. Nah, lihat. Ini Ustaz menggunakan garis ini sebagai media. Perhatikan, lihat. Nah, yang akan Ustaz gunakan sebagai kaki pivot itu adalah kaki bagian kiri. Jadi nanti Ustaz gerakannya gini. Angkat. Muternya ke sini. Angkat. Muternya ke sini. Jadi ininya tetap diam. Tuh, lihat. Tuh. Nah, kenapa Ustadz mengangkat kakinya atau mengangkat tumitnya? Supaya gerakannya enak. Coba kalau nggak diangkat. Nggak enak ya. Ingat, gerakan olahraga itu adalah senyaman mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin. Tujuannya apa? Supaya tenaga yang dikeluarkan oleh kita itu seefisien mungkin. Jadi tidak terlalu capek, tapi hasilnya bagus. Ya, itu namanya gerakan olahraga. Oke, paham ya? Oke, sekarang perhatikan. Posisi pertama untuk bagian kaki adalah, karena di sini Ustadz menggunakan kaki yang kiri, sebenarnya bisa saja pakai kaki yang kanan. Tapi terserah antum sih. Tapi kalau Ustadz lebih nyaman pakai kaki yang kiri. Nah, di sini ya. Oke, gerakannya kuda-kudanya seperti ini posisinya nih. Ini kuda-kudanya nih. Ini kuda-kudanya nih, seperti ini nih. Tuh, lihat kuda-kudanya. Ya, nih. Posisi kakinya, kaki yang kiri di depan, kaki yang kanan di belakang. Nah, untuk lebih menyamankan lagi gerakan ini, usahakan ujung sepatunya itu menghadap ke arah sebelah samping. Ya, seperti ini juga boleh sih, cuman ininya nanti sakit di sini nih, di bagian sininya sakit nih. Kenapa? Karena tidak seimbang. Makanya di olahraga ini perlu gerakan seimbang. Makanya di kelas 2 antum belajar gerakan keseimbangan. Nah, yang namanya kuda-kuda kalau mau ajak ya seperti ini. Nah, oke. Kemudian perhatikan postur kakinya. Itu ditekuk lututnya ya. Jangan sampai gini. Nah, nanti antum gerakannya kayak robot. Nah, kayak gitu nantinya gerakannya kayak robot. Jadi jangan sampai gerakannya kayak robot. Jadi gini, kuda-kuda ya. Oke. Kalau sudah kakinya ditekuk seperti ini, lihat badannya. Badannya nggak tegap. Oke, sekarang kita ke badan ya. Badannya nggak tegap kalau untuk di pivot itu. Badannya sedikit condong supaya enak. Nah, ini badan. Ingat, pandangan itu selalu melihat arah lawan.
Kalau ada lawan di sini, nggak mungkin kita pivotnya ke, misalkan gini nih. Misalkan kita mau pivot ya, misalkan kita mau pivot. Di sini ada lawan nih, kita gini. Oh, ya berhadapan sama lawan lah. Tujuan pivot itu adalah supaya bisa menghindari lawan. Ya, antum pasti pernah lah main sepak bola atau main bola futsal. Kalau ada lawan gimana sih? Pasti suka gini kan? Set, gitu kan? Nah, di pivot juga sama, gerakan bola basket tapi ini bukan di sepak bola. Ya, karena kenapa? Karena di bola basket menggunakannya tangan, bukan kaki. Itu bedanya. Ya. Oke. Nah, gerakan pivot itu adalah untuk menghindari lawan. Kalau misalkan kita melihat lawannya ada di sini, berarti pivotnya kemana? Sini pivotnya. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini juga ada lawan, pivotnya di sini. Ya, nah, dan tujuan pivot itu adalah setelah kita berusaha menghindari lawan, ya, ingat, nih, pasti ada yang bilang kayak gini, Ustadz, bagaimana kalau kita dikelilingi lawan 1, 2, 3, 4, 5? Ya jangan antum pivot-pivot di situ. Itu namanya bunuh diri. Ya, ingat, kalau antum posisinya terjebak seperti itu, ingat, fa innama al usri yusron, innamal usri yusra. Bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maksudnya gimana Ustadz? Nih, Ustadz jelasin. Kalau antum dikelilingi sama lawan di situ, teman-teman antum pada kosong nggak? Kosong kan? Nah, tujuan pivot itu adalah ketika lawan itu menggerebek antum, ya istilahnya menggerebek ya, bola, ya antum chest pass lah ke teman antum, atau overhead pass lah ke teman antum, atau melakukan bounce pass lah ke teman antum. Itu maksud Ustadz. Jadi antum itu sebagai pemancing bahasanya. Tapi enggak, kalau di bola basket itu enggak seperti itu, enggak seperti yang antum bayangkan. Biasanya kalau enggak 1 lawan 1, 1 lawan 2. Nah, gerakan pivot itu tadi untuk menghindari 2 pemain. Nah, setelah antum berhasil menghindari itu, antum boleh bawa dribble kembali, atau antum boleh langsung chest pass. Nah, di permainan bola basket, ingat, jangan sampai antum melakukan kayak gini. Nih, antum lagi dribble, terus antum pegang dulu, terus antum dribble lagi. Nah, itu nggak sah. Di bola basket itu nanti antum akan terkena pelanggaran. Ya, jadi kalau misalkan di bola basket itu harus di dribble. Dan antum nggak boleh kayak gini juga ngedribblenya. Ini yang salah nih, yang sering dilakukan kesalahan banyak pemain pemula. Dribble nih, terus antum set balikan gini. Nah, itu juga pelanggaran. Jadi bolanya di atas, kemudian antum ginikan. Nah, itu juga pelanggaran. Jadi dribble itu posisinya tetap gitu. Tetap posisinya, tetap. Jadi nggak diangkat gitu. Nggak diangkat gitu. Ini kayak ngebalik apa ini? Ya, kayak ngebalik kue. Ya. Oke. Karena sudah hampir mau 30 menit. Nah, jadi Ustadz tidak mau berpanjang lebar lagi. Biasa, nanti kita sambung lagi di minggu depan langsung ke prakteknya. Yang penting antum sudah belajar passing, ya. Kemudian tadi dribble sudah, kemudian apa lagi? Pivot juga sudah, ya. Kemudian antum gerakan lari pasti udah tahu lah, karena udah pernah diajarkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, tentang gerak lokomotor. Kemudian apa lagi? Sudah ya, berarti lokomotornya lengkap, non lokomotornya lengkap, manipulatifnya lengkap, permainannya pun jelas, permainan bola basket. Nanti kita sambung di minggu depan. Oke, fahim tum jamian? Fahim tum. Oke, Ustadz akhiri, sekian saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf, Ustadz tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.